Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda min yaumina ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa IPTV dan pecinta pesan hikmah PKPT Universitas Siddhartha Pasuruan. Sebelum kita mulai melanjutkan pengajian kita, marilah bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk mu'alif kitab dan permohonan kita kepada Allah. Semoga pada pertemuan kali ini Allah berkenan memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan malaikat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas separuh atau sebagian dari hadis Sani, yang dimana Rasulullah didatangi oleh seseorang dan menanyakan soal apakah Islam tersebut. Kemudian orang tersebut membenarkan jawaban Rasul, "Shadaqta, kamu benar." Fa'ajabna minhu yas'alhu wa yusaddiquhu. Fa'ajabna mongko gawo padha gawo sapa kita, maksudnya sahabat, minhu dari orang tersebut, yas'aluhu takon sapa man hu ing nabi, wa yusaddiquhu lan benerake sapa man hu ing nabi. Jadi para sahabat ini pada kaget, loh kok ada orang itu datang bertanya kemudian membenarkan. Sehingga orang bertanya itu ada tiga kategori. Yang pertama, ada orang bertanya itu karena memang tidak tahu. Ada yang kedua, orang itu bertanya karena memang ngetes, yang uji. Tapi ada orang yang bertanya, yang ketiga, ada orang yang bertanya itu karena kepingin memberitahukan orang lain melalui sebuah dialog. Maka para sahabat yang pada waktu itu mendengarkan ada di posisi yang berbeda. Ini ada orang bertanya kok terus membenarkan. Ini jangan-jangan orang ini ngetes Nabi. Tapi yang memang sahabat beda dengan kita. Sahabat itu bagaimanapun, walaupun agak sedikit terheran-heran, tapi tidak berani bertanya. Ya, namanya sahabat ya didengarkan sampai selesai. Belum selesai para sahabat ini tercengang dan heran dengan orang tersebut. Orang tersebut sudah bertanya kembali kepada Rasulullah. Ola mongko dawuh sapa man niku, fakhbirni mongko awe kabar panjenengan ing ingsun anil imani saking iman. Ola mongko jawab sapa Rasul, antuk minayen to iman sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitab-kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa yaumil akhir lan iman sira kelawan dina akhir, wa tu'mina lan percaya sira iman sira bil qadari kelawan pesten khairihi bagusé pesten wa syarrihi lan olone pesten. Maksudnya hadis ini, lafaz ini adalah orang tersebut meminta wa akhbirni, berilah saya kabar, berilah saya pemberitahuan
berilah saya pemahaman anil imani, tentang iman. Apa iman itu? Kemudian oleh Rasulullah dijawab, yang namanya iman itu percaya. Dalam beberapa definisi iman itu ada definisi at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan wal fi'lu bil arkan. Yang dimaksud iman itu gambaran definitifnya adalah yang pertama adanya kepercayaan dalam hati, ada keyakinan dalam hati. Nah, keyakinan dalam hati ini tidak hanya cukup yakin dalam hati, tetapi harus juga dilafadzkan, diikrarkan melalui lisan, dan kemudian diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu adalah keimanan. Maka sangat mungkin banyak orang yang percaya bahwa Islam itu benar, ada yang percaya bahwa Allah itu ada dan lain sebagainya, tetapi mungkin belum sanggup melafadzkan, mengikrarkan dengan lisan, maka orang tersebut belum dianggap sebagai mukmin. Apalagi dia sudah percaya kemudian ikrar melalui lisan tapi tidak pernah melaksanakan dengan perbuatannya, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka ya belum juga disebut sebagai seorang mukmin. Nah, di sini apa definisi iman menurut Rasulullah? Yang pertama adalah percaya adanya Allah. Yakin, percaya Allah itu wujudnya memang ada, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, dengan segala sandangan atau pakaian pengagem atau hiasan keagungan, keindahan dan kesempurnaan, dzul jalal, dzul kamal, dzul jamal, dengan segala perhiasan kesempurnaan, keindahan dan keagungannya, dan beberapa sifat-sifat yang menghiasinya. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu ada walaupun tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Dan kita juga harus yakin bahwa Allah itu ada, tidak membutuhkan tempat dan juga tidak membutuhkan waktu, dimanapun ada. Dan ini kita harus yakin, harus percaya. Paling tidak, kalau kita tidak bisa melihat wujud Allah, kita paling tidak percaya bahwa banyak sekali hal-hal yang menjadi dalil atau menjadi pertanda akan adanya Allah, termasuk alam dunia, beberapa makhluk ciptaan Allah. Ini adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Adanya makhluk berarti adanya khaliq. Adanya yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Paling tidak asar atau efeknya itu juga bisa dirasakan. Bagaimana rahmatnya, bagaimana rahimnya Allah pada semua makhluk, itu bisa dirasakan. Tidak semua yang tidak tertampak itu tidak ada, karena selama yang tidak tampak tapi bisa dirasakan berarti tetap ada. Secara kasat mata saja bisa kita rasakan bagaimana kan rasa panas yang ada di udara di sekitar kita. Ini nggak kelihatan panas itu kayak apa, dingin itu kayak gimana, nggak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan wujudnya. Ini begitu juga dengan Allah yang maha agung lagi dan maha sempurna lagi, ya tidak gambarannya seperti itu. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua, antuk minu billahi wa malaikati, dan beberapa utusan dan beberapa malaikat Allah. Allah menciptakan satu malaikat, Allah menciptakan satu makhluk, yang makhluk ini diciptakan dari unsur yang paling halus, yaitu dari cahaya. Min nur, dari cahaya. Nah, filosofi cahaya itu adalah terang. Filosofi cahaya itu adalah tampak jelas, itu cahaya. Walaupun tidak bisa dicapai, tapi bisa dirasakan, dan itu adalah cahaya. Malaikat juga demikian.
wujudnya malaikat pun hampir sama dengan filosofi daripada cahaya tersebut. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi memang ada. Dan filosofi cahaya itu adalah mengikuti bagaimana cahaya itu berada. Satu contoh ketika sekarang adanya muncul matahari, kemudian matahari ini dihalang-halangi oleh rumah, maka secara otomatis setelah rumah ini juga akan terhalang dengan sinar matahari. Ini mengikuti. Dan malaikat sendiri adalah satu-satunya makhluk yang hanya mengikuti perintah Allah. Perkara jumlah, waduh tidak terhitung. Bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan, bisa miliaran malaikat, bahkan bisa triliunan malaikat, dan tidak terhitung. Sedikit gambaran jumlah malaikat yang wajib diketahui oleh kaum muslimin cuma 10 beserta tugas-tugasnya. Tetapi jumlahnya malaikat luar biasa. Orang Rasulullah pada saat Isra, pada saat Mi'raj saja dari Masjidil Aqsa ke langit itu di setiap pintu langit disambut oleh para malaikat yang jumlahnya subhanallah luar biasa banyak sekali. Sekarang gambaran kecil, jumlah manusia dengan malaikat mungkin bisa jadi lebih banyak malaikat daripada manusia. Satu contoh, ada hadis, ada yang mengatakan bahwa ketika Al-Quran ini dibaca dan dihatamkan, dan ketika mau berdoa, ini malaikat lebih dari 60.000 akan turun dan mengikuti, mengaminkan doanya orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Gambaran logika kita, kalau 60.000 di satu majelis, sekarang berapa majelis di seluruh dunia? Perkiraan sangat luar biasa banyaknya malaikat. Nah, ini adalah malaikat. Kita harus yakin dan kita harus percaya dengan malaikat. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Dalam memberikan gambaran pemahaman keagamaan, pemahaman risalah kepada umat, maka Allah memberikan media dalam bentuk kalam. Nah, kalam ini ada yang kemudian terbukukan dalam bentuk suhuf, ada yang terbukukan dalam bentuk kitab. Nah, ada beberapa suhuf termasuk suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf banyak sekali. Tetapi yang sering kita, yang harus kita yakini, ada 4 kitab yang menjadi pedoman umat pada saat dan zamannya. Ketika zamannya Nabi Dawud, Allah mengirimkan kitab Zabur. Ketika zamannya Nabi Musa, Allah mengirimkan kitab Taurat selain suhuf. Allah mengirimkan kitab Taurat. Ketika Nabi Musa, Allah menyiapkan kitab Injil. Dan ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah membarengi dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran ini bukan berarti Allah memberikannya dalam bentuk mushaf Al-Quran, tidak. Tetapi Allah menyampaikannya melalui wahyu. Kalamullah al-qadim. Kemudian pada zaman sahabat, khususnya ketika sahabat Abu Bakar, ini mulai ada ide, mulai ada usaha, ada ikhtiar bagaimana kira-kira Quran yang dulu zaman Rasulullah itu sudah dihafalkan oleh para sahabat, ini dibukukan dalam bentuk mushaf. Tidak terrealisasi, zaman Khalifah Abu Bakar baru dikumpulkan, zaman Khalifah Utsman baru wujud. Maka kitab Al-Quran yang kita kenal pertama kali menggunakan Khat Utsman. Kemudian warusuli, dan beberapa utusan. Allah dalam memberikan pemahaman kepada umat tidak hanya bermediakan firman, tetapi Allah juga menyampaikannya dengan melalui orang pada zaman tersebut yang memang dipilih oleh Allah, yaitu para utusan, para nabi, para rasul. Ada perbedaan sedikit antara nabi dan rasul. Kalau memang nabi tetap diberi wahyu oleh Allah, tetapi bagi beliau tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut. Cuma kalau rasul ini ada penyampaian dari Allah, memberikan wahyu kepada perorangan tersebut, tetapi perorangan ini mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, untuk memahamkan dan memberikan pemahaman kepada umatnya. Nah, itu adalah rasul. Jumlahnya berapa? Kalau rasul sekitar 414 rasul. Nabi kurang lebih ada 11.000 berapa ya. Tapi yang wajib kita itu hanya 25 nabi dan rasul yang membawa risalah ilahiyah kepada umat. Beliau adalah orang-orang yang terpilih.
bukan orang-orang sembarangan, memang dipilih oleh Allah, memang ditentukan oleh Allah untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada umat, termasuk Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin wal mursalin, Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya percaya adanya hari akhir. Semua kehidupan, semua yang ada, semua yang bisa dirasakan, ini pasti pada akhirnya ada ending session, ada masa berakhir. Kalau manusia, kehidupan manusia di alam dunia dan fana ini ada ending session, ada masa berakhirnya, di mana kita kenal dengan istilah Yaumul Qiyamah atau Yaumul Akhir. Banyak sekali namanya hari kiamat, hari akhir. Tetapi gambaran hidup itu begini. Orang hidup, kita hidup itu sebenarnya bahasa ending sessionnya itu bukan ending session, itu hanya menutup sebuah pintu, membuka sebuah pintu. Manusia hidup itu kan sebenarnya hidup mulai awal sampai akhir, tidak ada yang lain, hanya berpindah tempat saja. Nah, dari setiap tempat ini ada masa yang pendek, kemudian sedang, ada masa yang panjang, kemudian paling panjang. Nah, masa dari semua masa yang paling panjang itu adalah hari akhir. Kalau masa yang paling pendek adalah masa kehidupan kita di alam rahim. Pintu kehidupan kita di alam rahim adalah ya ketemunya orang tua berdua itu, ovum dengan sperma, itu adalah pintu masuknya kita ke alam rahim. Kemudian dari alam rahim yang rata-rata kita ada di 9 bulan 10 hari, ini kita masuk pada alam dunia, pindah dari alam rahim ke alam dunia. Pintunya adalah kelahiran. Dari alam dunia kita menjalani kehidupan mulai kecil, remaja, dewasa, tua. Kalau itu masih sempat sampai tua, kadang-kadang usia muda sudah meninggal, masih kecil sudah meninggal. Tapi ini pendek, juga pendek. Kenapa saya katakan pendek? Ya kalau sekarang, apalagi sekarang paling buanter pasaran ya, paling pasaran usia ya, pasaran ini koyok dari barang. Pasaran usia itu ya paling 70, di atas 70. Yang Jawa ngarani seyek misalnya, nggak bisa nggak bisa setegap orang dulu, nggak bisa setegap semudah dulu. Nah, pendek sekali, paling lama 70-80. Kemudian alam dunia ini, kehidupan kita di dunia ini akan berakhir, akan berpindah ke alam yang namanya alam barzah. Alam barzah ini pintunya kematian. Apakah di barzah kita hidup? Nah, di barzah ini waktunya cukup lama, lebih lama daripada alam dunia. Kita kasih gambaran, kita hidup 70-80 tahun. Nah, sekarang para ulama-ulama yang memerdekakan Indonesia, yang sekarang kita sudah merdeka kurang lebih 74 tahun, berarti mereka ada di alam barzah sudah 74 tahun. Belum lagi para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia, yang Sunan Ampel berapa ratus tahun sudah khonnya, ya kan? Dan beberapa para ulama-ulama yang lain. Belum lagi para tabi'in, belum lagi para sahabat, belum lagi Rasulullah, zaman Rasulullah, belum sebelumnya dan sebelumnya. Berarti durasi kehidupan alam barzah ini cukup lama, panjang. Dari alam barzah kita diberi akhir dari alam tersebut, alam barzah, yang namanya alam akhirat. Nah, alam akhirat ini adalah alam di mana pintu masuknya adalah kiamat. Nah, ini adalah yang harus kita yakini, bahwa pada akhirnya ada hari kiamat. Maka kita harus yakin bahwa nantinya kita semua juga akan mengalami fase yang sama. Fasenya dari alam barzah, dari alam rahim, kemudian kita pindah ke alam barzah, ke alam dunia dengan pintu kelahiran. Dari alam dunia kita pindah ke alam barzah dengan pintu kematian. Kemudian dari alam barzah kita pindah ke alam akhirat dengan pintu kiamat. Nah, yang keenam, kita harus percaya wa tu'minu bil qadar. Kita percaya kepada kepastian dan keputusan Allah. Baik kepastian itu berupa kepastian yang baik, keputusan yang baik, ataupun kepastian atau keputusan yang jelek, itu semuanya memang dari Allah.
Tidak ada kemudian wah ini apa namanya, kepastian ini adalah saya sendiri yang menentukan atau takdiriyah saya yang kuat, yang kuasa menentukan kehidupan saya. Tidak ada urusan sama Tuhan, ini tidak benar. Karena takdir ini adalah hak fitrahnya Allah. Cuma kita sebagai manusia diberikan makom, namanya makom kasbi atau kasab. Di antara dalilnya kenapa kita harus ada makom kasab, dalam Quran disebutkan la yughayyirullahu biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib, keadaan, bentuk dari suatu kaum, keadaan dari suatu kaum, ya, sampai kaum tersebut mau merubah kehidupan, bentuk daripada atau keadaannya kaum tersebut. Artinya di sini ada kasab, walaupun di samping kasab ada takdir ketentuan Allah. Ya, kita percaya ada takdir, tapi Allah juga tetap memberikan kewenangan kasab kepada manusia untuk berikhtiar. Ola sodakta, ola dawuh sapa wong sapa man sodakta, bener sira. Kemudian orang tersebut mendengar penuturan dan penjelasan dari Rasul, kembali mengatakan kamu benar. Para sahabat semakin nggak apa namanya nggak jelas. Oh bos, ada orang bertanya kembali, kemudian membenarkannya lagi. Nah ini tidak jelas ini. Ya, berarti selain dia tidak tahu, itu tidak mungkin ya termasuk ke dalam dua kategori tadi. Allahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya rabbal alamin. Akhiran Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.